Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 1 hingga 3, demikian bunyinya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, saudara, pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu melayani sesuai talenta, ya. Nah, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena kita telah diselamatkan, kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal, hidup kita menjadi milik Tuhan, maka kita pun memberi hidup kita, ya, untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, satu hal yang kita harus perhatikan bahwa kita pun juga dipanggil untuk melayani sesuai dengan talenta kita masing-masing, ya. Bukan menurut kemauan kita semata-mata, tapi menurut pimpinan Tuhan dan menurut talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing. Nah, saudara, kita melihat dalam bagian yang tadi kita baca tadi, dicatat bahwa Tuhan Yesus berkeliling memberitakan Injil ke berbagai kota dan desa di berbagai tempat. Nah, sudah satu kebenaran yang kita temukan di sini bahwa Injil Kerajaan Allah itu harus terus diberitakan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, selama ia hidup di dunia ini, ia terus memberitakan firman, memberitakan Injil itu baik di desa maupun di kota, di berbagai tempat. Dan perintah itu ia masih berikan dan teruskan kepada kita, murid-muridnya, untuk terus memberitakan Injil. Nah, ini adalah amanat agung Tuhan, dan yang paling penting lagi bahwa dunia ini akan terhilang, dunia ini akan binasa kalau mereka tidak mendengar Injil dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan sudah dalam bagian ini dicatat bagaimana kedua belas murid Tuhan, ya, selalu ikut bersama-sama dengan Yesus kemanapun Yesus pergi memberitakan Injil di desa-desa maupun di kota-kota. Hal ini mengingatkan kita bahwa murid-murid Tuhan itu dipanggil dan dilatih untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, untuk melakukan perintah Allah, untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita sebagai murid-murid Kristus pada zaman ini, kita pun juga dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Untuk mengikuti perintah Allah. Kemanapun Tuhan pergi, kita ikut. Kemanapun Tuhan mengarahkan kita dan mengutus kita, kesitulah kita juga mentaati Tuhan. Nah, saudara, kemudian kita melihat bahwa selain kedua belas murid tadi, juga ada sekelompok wanita yang menyertai rombongan itu, ya. Dan mereka, siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ada yang diusir, ada yang disembuhkan dari kerasukan setan, artinya roh-roh jahat telah diusir dari kehidupan mereka sehingga mereka sudah ditolong dan diselamatkan. Juga ada orang yang sudah disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Mereka adalah orang-orang yang sudah menerima pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga mereka pun memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan melalui menyertai rombongan ini dan melayani rombongan ini. Dan saudara, kita melihat satu prinsip bahwa orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, maka mereka digerakkan untuk melayani Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan, kita diingatkan bahwa kita harus dengan hati yang bersyukur juga mau melayani Tuhan. Nah, saudara, kemudian dicatat bahwa para wanita ini melayani rombongan tersebut atau melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Mungkin mereka tidak pandai berbicara atau tidak leluasa berbicara pada zaman itu, tapi mereka melayani sesuai kemampuan mereka. Para wanita ini rupanya adalah para wanita yang berasal dari kalangan bangsawan, ya. Ada yang disebut istri dari bendahara, ya, Herodes, dan ada juga dari kalangan atas lainnya. Dan rupanya mereka adalah orang-orang yang dikaruniai dengan harta, sehingga mereka melayani sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan harta yang sudah dititipkan Tuhan kepada mereka. Begitulah mereka melayani Tuhan dan membantu rombongan itu melakukan perjalanannya. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan memakai mereka untuk melayani sesuai dengan talenta mereka. Mereka mungkin tidak pandai berbicara, mereka mungkin secara fisik lebih lemah, tapi Tuhan sudah mempercayakan sesuatu dalam hidup mereka untuk mereka boleh melayani sesuai dengan kemampuan mereka, talenta mereka. Karena itu saudara, kita pun juga dipanggil melayani sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah percayakan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sesuatu yang efektif, bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya memuliakan Tuhan.
Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, sekali lagi kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah. Karena itu hendaklah kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan, hak istimewa yang Tuhan berikan untuk melayani Dia dan memuliakan nama-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.